Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Teluk Wondama, yang kami hormati Ketua DPRD Teluk Wondama atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Teluk Wondama, yang kami hormati Kasdin Persiapan BKO Teluk Wondama, yang kami hormati Sekretaris Daerah Teluk Wondama, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua GOW Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari Cabang Teluk Wondama, yang kami hormati Ibu Ketua Kartika Chandra Kirana atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati seluruh ketua organisasi wanita Kabupaten Teluk Wondama dan tamu undangan yang berbahagia. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Kartini yang diperingati seluruh warga Indonesia, khususnya kaum wanita. Pada tanggal 21 April, seorang wanita tangguh lahir di bumi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan memperingati Hari Kartini, tentu saja kita ingat akan perjuangan yang beliau lakukan. Perjuangan yang membuat kaum wanita menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang berlangsung pada hari ini. Pertama, pembukaan sedang kita lalui. Yang kedua, doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars GOW. 4. Laporan Ketua Panitia. 5. Launching logo GOW. 6. Pembacaan riwayat Raden Ajeng Kartini, dilanjutkan menyanyikan lagu Kartini. 7. Pembacaan wanita inspiratif. 8. Sambutan-sambutan. 9. Menyanyikan lagu Wondama Enuse. Dan ke-10 penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita memasuki acara yang kedua, yaitu doa pembuka. Mengawali peringatan Lahir Raden Ajeng Kartini yang menginspirasi seluruh wanita di bangsa ini, dan kita merayakannya, memperingatinya di Kabupaten Teluk Wondama. Kita mengawali dengan berdoa. Saya memimpin doa yang menurut agama Kristen, dan Bapak Ibu yang beragama lain dapat berdoa menurut keyakinan agamanya. Mari kita berdoa. Kalau hari ini kami yang ada di Teluk Wondama, teluk yang diberkati dan diberikan Tuhan di tanah ini bagi kami, yang juga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua para perempuan dari berbagai suku, agama, budaya kami ada di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Raden Ajeng Kartini, seorang wanita yang tangguh Tuhan hadirkan 143 tahun yang lalu di tengah bangsa ini,
Di tengah-tengah penjajahan saat itu, Tuhan menghadirkan seorang mutiara yang menginspirasi setiap perempuan di bangsa ini untuk terus berkontribusi, berkarya bagi pembangunan Indonesia. Tuhan Allah kami di dalam Yesus, Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang menghadirkan perempuan yang menginspirasi seluruh wanita Indonesia. Kami percaya dia juga ada dalam desain Allah yang besar. Dia ada dalam cetakan Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah perjuangan agar para perempuan juga mendapat hak-hak yang sama, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab hari ini, dari dulu, sekarang, dan hari ini, para perempuan hari ini bisa bersama-sama berkarya dengan para kaum laki-laki dalam tugas dan tanggung jawab bagi kemajuan bangsa ini, yang dimulai dari tengah-tengah keluarga. Ada perempuan-perempuan, ada ibu-ibu, ada istri-istri yang tangguh, yang kali ini dilaksanakan oleh gabungan organisasi wanita Kabupaten Teluk Bendana. Tuhan memberkati Ibu Ketua dan seluruh pengurus, bahkan panitia yang mempersiapkan perayaan peringatan Hari Raden Ajeng Kartini. Semua kami yang hadir, pimpinan daerah, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh pimpinan OPD yang hadir, Tuhan Allah memberkati kami semua, sehingga semua proses acara dari awal sampai berakhir kami mengikutinya dengan penuh sukacita dan menginspirasi setiap kami untuk tidak menjadi lemah karena situasi, tapi kami menjadi kuat dan bisa menjadi mutiara, memberi cahaya bagi pekerjaan, pelayanan, rumah tangga di mana saja kami hadir dan berkarya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah menghadirkan wanita Raden Ajeng Kartini, sosok wanita yang hebat dan tangguh ini, yang menginspirasi setiap wanita Indonesia dulu, sekarang ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars GOE. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia
dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Panitia. Kepada Ibu, disilakan. Bapak Wakil Bupati Teluk Mendama yang kami hormati, Ketua DPRD Teluk Mendama atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Teluk Mendama, yang kami hormati Perwira Penghubung Kodim 1801 Manokwari, yang kami hormati Kasbin BKO Teluk Mendama, yang kami hormati Sekretaris Daerah Teluk Mendama, yang kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DOW Teluk Mendama, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Teluk Mendama, yang kami hormati Ketua Bayangkari Cabang Teluk Mendama atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Teluk Mendama dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini dalam memperingati Hari Kartini 143 yang kita rayakan atau kita peringati setiap tanggal 21 April. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan laporan pelaksanaan kegiatan dalam menyambut Hari Kartini yang ke-143. Kegiatan yang kami laksanakan dari Gabungan Organisasi Wanita Teluk Mendama. Kegiatannya yang kami laksanakan, yang pertama, kami melaksanakan bakti sosial di dua kampung, yaitu Kampung Sendrawoi dan Kampung Yomba. Dalam kegiatan bakti sosial ini diadakan pengobatan, pemeriksaan dan pengobatan. Kami juga melakukan penimbangan bayi balita, pembagian makanan tambahan bagi bayi balita dengan berat badan rendah atau di bawah standar. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil dan pembagian makanan tambahan berupa susu kepada ibu hamil dan vitamin juga kepada ibu hamil dan anak-anak ibu hamil dengan HB rendah. Kegiatan yang kedua yaitu acara puncak yang kita hadiri pada saat hari ini. Dalam acara puncak hari ini, kami dari panitia juga melakukan penilaian buat tamu-tamu undangan, utusan-utusan dari organisasi, penilaian untuk kebaya kategori klasik dan kategori modern. Jadi bukan lomba, tapi ada penilaian dari panitia seperti itu. Ya, adapun sumber dana dalam kegiatan dalam menyongsong Hari Kartini dan perayaan hari ini, yaitu sumber dana dari dana hibah dari pemerintah Kabupaten Teluk Mendama. Kami panitia serta pengurus GOW mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Teluk Mendama yang telah membantu kami dalam menyukseskan kegiatan kami hari ini. Akhir kata, kami selaku panitia dan pengurus GOW mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ada salah dalam penyambutan kami mohon dimaafkan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santiano. Pertanda panitia. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan, mari kita menyaksikan launching logo GOW.
mari kita mendengarkan pembacaan riwayat Raden Ajeng Kartini, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kartini. Mengenang tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda 21 April 1879. Kartini dilahirkan dari kalangan priayi atau dari kalangan bangsawan. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi bupati Jepara. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Jojonegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Europe's Language School, tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena akan dipingin. Sejak itu, Kartini mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abedanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang jauh tertinggal. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di surat kabar Belanda. Kartini tidak hanya semata-mata menulis tentang emansipasi wanita, tetapi juga menulis masalah sosial. Kartini berjuang agar wanita memperoleh kebebasan. Dia juga berjuang untuk otonomi wanita dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di balik perjuangannya yang hebat, Kartini memiliki kisah lain dalam masalah percintaannya. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat yang sejatinya sudah pernah memiliki 3 orang istri secara sah. Kartini menikah pada tanggal 12 Oktober 1903 dan menjadi istri keempat. Tetapi takdir berkata lain, suami Kartini mendukung penuh perjuangannya. Setelahnya, Kartini mendirikan sekolah wanita pertama di kompleks Kadipaten Rembang. Kartini meninggal pada usia yang sangat muda, yakni 25 tahun di tengah gencarnya ia berjuang. Setelah Kartini wafat, Mr. Abedanon mengumpulkan dan mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirim Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya. Saat itu, Mr. Abedanon menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Berkat kegigihannya, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian disusul Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Sekolah itu diberi nama Yayasan Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etnis Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan ulang buku Der Duister Mittelalter yang diterjemahkan menjadi judul baru, yaitu Habis Gelap, Terbitlah Terang. Dari kisah perjuangan Kartini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Mundama agar lebih semangat memperjuangkan dan mempertahankan kesetaraan dan keadilan, membangun perubahan demi terwujudnya Kabupaten Perempuan Dama yang lebih sejahtera. Hadirin dipersilakan berdiri.
Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan wanita inspiratif Pondama. Kristen Protestan, alamat Wasior Teluk Pondama. Riwayat pekerjaan. Awal karir sebagai aparatur terhitung tanggal 4 Desember 1963. Kepala Subbagian Pemberhentian garing pensiun garing pemindahan pada bagian kepegawaian Sekretariat DPU Provinsi Jati 1 Irian Jaya tahun 1971 sampai 1977. Kepala Subbagian Kepegawaian pada Sekretariat DPU Provinsi Daerah Tingkat 1 Irian Jaya tahun 1981-1986. Penanggung jawab Kepala Subbagian Kepegawaian pada bagian tata usaha Kanwil Departemen PU Provinsi Irian Jaya tahun 1983 sampai 1994. Koordinator Subbagian pada bagian tata usaha Kanwil Departemen Umum Provinsi Irian Jaya di Jayapura tahun 1995. Kepala Subbagian Keuangan pada bagian tata usaha Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Irian Jaya di Jayapura tahun 1995 sampai 1998. Dipekerjakan pada Pemda tingkat 1 Irian Jaya, Ceki DPU Provinsi. Yang nyata hanyalah satu kesia-siaan. Riwayat pendidikan SD atau SLB tahun 1959 di Manokwari, SLTP garing PMS tahun 1963 di Manokwari, SLTA tahun 1984 di Jayapura, Sarjana Jurusan Sosiologi tahun 1991 di Jayapura, S2 Magister Pendidikan Distrik ABI Surabaya tahun 2006. Keterangan keluarga suami D. Pasunai almarhum. Anak yang pertama Wilmina Pasunai ST, 2 Benyamin Pasunai ST, 3 Janti Pasunai ST, SH, 4 Peter Pasunai, 5 Dewi Pasunai SH. C. Pasunai SH untuk dapat mewakili Ibu. Oleh Ibu Ketua GOW, kepada Ibu disilakan. Wakil Bupati Teluk Pondama, yang kami hormati, Ketua DPRD beserta anggotanya atau yang mewakili, dan terhormat Kapolres
para asisten dan kakak Sekda Kabupaten Teluk Wadama, yang terhormat Kepala OPD Kabupaten Teluk Wadama, yang saya hormati Ketua Tim Bendera PKK Kabupaten Teluk Wadama atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wadama, yang saya hormati Ketua Kumala Bayangkari Kabupaten Teluk Wadama atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Teluk Wadama atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua-Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Wadama, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, serta para undangan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat kumpul bersama dalam acara peringatan Hari Kartini ke-143 tahun, dalam suasana bulan Ramadan dan Hari Raya Paskah yang penuh sukacita. Hadirin yang berbahagia, selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Wadama, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang berhubungan dengan wanita-wanita penerus Kartini. Saya sangat mengharapkan kerjasama organisasi-organisasi wanita untuk berani tampil dengan pola-pola pemikiran yang baru. Maka inspirasi itu sendiri akan menjadi dorongan penting untuk kita bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Sebagai perempuan, harus tahu bahwa inspirasi itu adalah tindakan atau perbuatan untuk melatih pengaruh yang mengangkat atau menstimulasi kecerdasan atau emosi. Juga dapat mendorong kita bersikap positif dan mengubah cara kita dalam memandang kemampuan diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, Gabungan Organisasi Wanita Teluk Wadama adalah wadah nomor 1 terutama untuk meningkatkan peran wanita atau perempuan dalam misi pembangunan di segala bidang untuk Kabupaten Teluk Wadama yang kita cintai. Siapapun kita, berbeda suku, berbeda agama, namun sesungguhnya kita semua adalah saudara. Oleh sebab itu, mari kita kaum wanita melaksanakan dharma, berjuang dan berkarya, walaupun kita masih dalam situasi COVID-19. Optimis kita tetap sigap untuk melaksanakan tugas-tugas mulia kepada masyarakat. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh perwakilan organisasi wanita yang telah bersama-sama melaksanakan bakti sosial dalam rangka Hari Kartini ke-143 tahun. Mengakhiri sambutan ini, ada pepatah yang mengatakan, tak ada hal yang indah selain doa, dan tak ada awalan selain akhiran. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat Hari Kartini untuk semua Kartini-Kartini Wadama. Habis gelap, terbitlah terang. 143 tahun menginspirasi wanita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Sambutan kedua,
oleh Wakil Bupati Teluk Wondama. Kepada Bapak disilakan. Ketua dan pengurus Wawi Wondama dan organisasi-organisasi wanita yang lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin sekalian yang berbahagia kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wondama, yang saya hormati Kapolres Wondama, yang saya hormati kedua penghubung Kodim Ampari, yang saya hormati Komandan BKO Kodim Kesiapan Wondama, yang saya hormati Saudara Sekda, para staf ahli, para asisten dan kepala BPD di pemerintah Kabupaten Wondama, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Papua Wondama Kabupaten, yang saya hormati Ketua dan anggota Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Wondama, yang saya hormati Ketua dan pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Wondama, yang saya hormati Ketua dan pengurus Persib Kartika Chandra Kirana Cabang Wondama, yang saya hormati Ketua dan pengurus Bayangkari Wondama, yang saya hormati dan kasihi Ketua dan pengurus Wawi Wondama, dan organisasi-organisasi wanita yang lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Tidak ada kata lain yang dapat mengawali setiap sambutan kita, tapi puji syukur dan hormat sembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih karunia kepada kita semua, maka kita diberi umur panjang dan kesehatan, sehingga hari ini kita sama-sama bersama Kartini Teluk Wondama merayakan dan memperingati Hari Kartini yang ke-143 tahun. Setiap tanggal 1 April kita memperingati Hari Kartini, yaitu hari lahirnya Raden Ajeng Kartini di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Ibu Kartini memiliki pemikiran dan konsep yang sangat bermanfaat, dan salah satu pemikirannya yang paling berpengaruh dituliskan dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini merupakan kumpulan surat-surat Kartini yang dituliskannya untuk menentang tradisi feodal, pernikahan paksa, dan poligami, hingga gagasan untuk
penegasan mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Pemikiran KPN ini harus bisa menginspirasi wanita Indonesia, harus bisa mendorong perempuan Papua, harus bisa menyemangati Wawi Gondama untuk terus berjuang dan maju sejajar dengan kaum muda rakyat. Hadirin yang saya hormati, perempuan merupakan tokoh sentral yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang luar biasa dalam membentuk karakter bangsa ini. Oleh karena itu, kemampuan ini tentunya merupakan fondasi yang kuat serta rasa percaya diri yang tinggi. Kemampuan inilah yang mendasari Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan sehingga mampu memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama yang terkait dengan fondasi wanita. Atas perjuangan Raden Ajeng Kartini itulah saat ini kita bisa melihat perempuan-perempuan Indonesia yang hebat yang hadir di tengah-tengah. Mereka tidak saja menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam memberi warna bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perempuan merupakan salah satu aktor dan aset dalam membangun ekonomi nasional atau ekonomi modern. Mengingat jumlah perempuan di Indonesia yang sangat besar. Jadi kalau dibanding perempuan yang memiliki di Indonesia ini, perempuan lebih banyak. Kalau suatu saat ada perang, ada laki-laki pasti kita kalah. Sehingga sangat beralasan apabila potensi besar perempuan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan secara khusus pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbar. Meskipun demikian, masih banyak perempuan yang berada dalam posisi tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu terjadi karena banyak faktor yang masih memandang sebuah masalah dalam tingkatan stratifikasi sosial perempuan di Indonesia. Sampai saat ini masih kita jumpai ada wanita Indonesia, ada perempuan Papua atau Wawi Gondama yang kurang percaya diri dan merasa minder dalam upaya mengembangkan diri, sehingga tertinggal dengan wanita lainnya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk membina dan menggerakkan perempuan Indonesia yang ada di Teluk Gondama agar terus mengembangkan diri menjadi perempuan Indonesia yang maju dari berbagai. Kita mulai dari keluarga, membina anak, baik itu perempuan atau laki-laki. Kita mulai dari keluarga, lalu lembaga pendidikan dan pemerintah untuk menyiapkan generasi emas atau perempuan emas di Gondama 10-20 tahun yang akan datang. Hadirin sekalian yang saya hormati, data setahun
departemen kita di Guru Pondama menunjukkan bahwa masih banyak anak balita yang mengalami stunting karena gizi yang buruk, dan karena itu peran perempuan, peran wanita harus lebih menonjol. Tadi saya dengar laporan dari Ketua Panitia bahwa dalam mereka memberkati HUT ini telah dilakukan kegiatan bakti sosial, melakukan penyimbangan bayi balita, ada makanan tambahan dan pengobatan bagi ibu hamil dan sebagainya. Tugas yang mulia dalam rangka menyiapkan putra putri di Kodama yang besok menjadi putra putri emasnya di Kodama. Karena menyiapkan putra putri atau manusia, sumber daya manusia yang hebat, itu kita mulai dari ibu hamil. Ketika ibu itu hamil, harus ada asupan gizi yang baik pada anak kita. Dan ketika dia anak itu lahir dalam usia 0 sampai 5 tahun, juga perlu gizi dengan nutrisi yang baik, gizi yang baik, sehingga anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, dan berguna bagi bangsa dan negara. Ini bukan kritikan, tapi barangkali untuk menjadi suatu inspirasi. Kalau kita lihat masih ada sebagian ibu-ibu pada saat menyuap anaknya yang masih balita, ada yang kalau anaknya lari-lari dia ikut kejar anaknya sambil menyuapnya anaknya sampai gugur habis nasi habis. Tapi ada yang ketika menyuapkan anaknya, kalau anaknya lari-lari, sudah, kumai sudah nasi dibiarkan. Anak itu main sampai rapat terus itu. Ini penting karena menyiapkan kader, menyiapkan anak-anak masa depan mulai dari anak-anak. Yang bilang dia bisa menerima banyak sebagai ibu. Ibu pengenal cerdas. Hadirin yang berbahagia, besarnya potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan harus benar-benar dioptimalkan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan langkah strategis untuk merubah paradigma pembangunan sumber daya manusia yang mengedepankan kesejahteraan gender. Karena sebenarnya akan sangat menguntungkan jika terjadi kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh, dia dalam sebuah rumah tangga, awalnya laki-laki sebagai pencari nafkah, tetapi dengan adanya kesetaraan gender maka akan terjadi peningkatan pendapatan dalam keluarga. Karena perempuan juga bisa bekerja dan menghasilkan suatu keluarga. Hal ini selaras dengan tema peringatan Hari Kartini tahun ini, yaitu menginspirasi wanita Indonesia. Kita semua tentu berharap bahwa peringatan Hari Kartini tahun ini dapat menjadi inspirasi dan momentum kebangkitan kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dan berusaha memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kodama. Akhirnya saya menyampaikan selamat memperingati Hari Kartini yang ke-143 tahun. Semoga Kartini Kodama tetap jaya dan menjadi bawi utama yang produktif dan kreatif dalam membangun karakter manusia muda. Saya juga menyampaikan terima kasih
ibu-ibu, baik ibu PKK, GOW, Dharma Wanita, dan ibu-ibu dari organisasi lainnya yang selama ini membantu pemerintah daerah bersama-sama membangun karakter orang-orang Mundama, sehingga ke depan orang Mundama, terutama perempuan Mundama, menjadi perempuan yang maju dan sejajar dengan perempuan lain di tanah air Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Selesai. Menyanyikan lagu Wondama Ainuse, hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa penutup untuk menutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Pendeta Rosali Rohmah, STH, kami mohon kesediaan. Mengakhiri seluruh rangkaian peringatan hari Kartini
Terus bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan yang selalu baru dan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Baik secara pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah pekerjaan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan atas setiap kami masing-masing. Sampai dengan hari ini, 143 tahun kami ada dalam sebuah acara memperingati Hari Raden Ajeng Kartini, sosok wanita Indonesia yang menginspirasi seluruh keberadaan hidup kami, yang boleh kami lalui rentetan acara demi acara sampai dengan pada akhir ini. Dan kami berdoa bersyukur kepada untuk setiap acara demi acara yang boleh kami lewati. Sambutan Ibu Ketua GOW, sambutan Bupati Teluk Pendama, yang sekaligus juga memberikan catatan-catatan penting, penegasan-penegasan penting dalam rangka kesetaraan gender secara khusus di Kabupaten Teluk Pendama. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi kami semua untuk bergerak bersama-sama dalam kapasitas dan ruang kerja kami yang berbeda-beda untuk memajukan kaum perempuan. Bahkan dengan mulai di tengah-tengah rumah tangga kami sebagai penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas yang Allah tempatkan dalam rahim seorang perempuan, menjadi tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan generasi bangsa ini, generasi Papua, generasi di Kabupaten Teluk Pendama ini. Terima kasih untuk setiap catatan-catatan penting di hari yang penting, hari yang menginspirasi semua kami, untuk kami terus bergerak dan memacu diri sebagai kaum perempuan, memperlengkapi diri kami, dan selalu jangan puas dengan apa yang ada, tapi selalu mau mendengar, mau tunduk dan mau belajar banyak hal untuk membackup seluruh kehidupan kami supaya lahir generasi-generasi yang berkualitas untuk ada dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami boleh ada bersama-sama dalam kekuatan-Mu memperingati 143 tahun Raden Ajeng Kartini yang telah menginspirasi membuka sejarah baru bagi kemajuan perempuan Indonesia. Terima kasih untuk panitia, Tuhan memberkati, juga kepada pemerintah Kabupaten Teluk Pendama yang mensupport dalam bentuk dana sehingga seluruh kegiatan-kegiatan ini boleh berjalan atau terlaksana dengan baik. Tuhan Allah menyertai, memberkati pemerintah, memberkati kami semua yang hadir, semua perempuan dan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Teluk Pendama. Inilah doa syukur mengakhiri seluruh rangkaian peringatan 143 tahun Raden Ajeng Kartini yang menginspirasi wanita Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang terus berkarya mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara tambahan. Mari kita dengarkan penilaian busana Kartini kebaya klasik dan kebaya modern. Penilaian ini dinilai sejak ibu-ibu masuk dalam ruangan ini. Yang dinilai adalah kerapian, aksesoris,
busana dan make up. Mari kita dengarkan bersama-sama siapakah yang akan menjadi juaranya. Kami mohon kesediaan perwakilan Dewan Juri untuk hadir ke depan untuk memasarkan hasil lomba kebaya klasik dan modern. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Tuhan, kita masuk pada acara tambahan yaitu acara mengumumkan hasil lomba kebaya dalam 2 kategori yaitu kebaya modern dan kebaya klasik. Yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita Dewan Juri terdiri dari 3 orang, yaitu Dewan Juri pertama yaitu Pak Guru Bapak Ferry Imbiri, juara juri kedua yaitu Ibu Dr. Ratu, dan juri ketiga saya sendiri Ibu Mei Ibrahim Manggur. Adapun penilaian dari 2 kategori kebaya yaitu kebaya modern dan kebaya klasik sudah disampaikan bahwa ada kriteria yang kami nilai. Ada kriteria yang kami nilai mulai dari Bapak mohon maaf ibu-ibu terkasih masuk itu kami sudah menilai. Ya. Baik. Mungkin kita tambah lagi kriteria penilaian yang tadi dikatakan bahwa kerapian, aksesori, keserasian dalam arti perpaduan warna busana itu yang kita nilai. Baik, di dalam yang juara di sini ada juara 1, 2, 3 atau terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3 untuk kategori kebaya modern, kategori kebaya klasik juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Baik, untuk hasil akan dibacakan oleh juri pertama yaitu Bapak Ferry Imbiri. Waktu sekarang. Terima kasih. Langsung saja kami akan membacakan hasil penilaian kami. Dimulai dari juara favorit, yaitu Ibu Yunita Korupasi, PKK Distrik Wasel. Ibu bersilakan. Lanjut untuk kategori kebaya klasik. Terbaik 3 diperoleh Ibu Esther Tikurada Disu. Terbaik 2 Ibu Desa WHDI. Terbaik 1 Ibu Dewa Ayu Sri dari WHDI. Kita beralih pada lomba kebaya modern. Terbaik 3 diraih oleh Ibu Margarita dari KIK. Terbaik 2 Ibu M. Kemas dari Wawi Wondama. Terbaik 1 Ibu O. Marini dari PKK. Demikian hasil
hasil lomba kebaya. Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD atau yang wakili, Bapak Kapolres, Bapak Perwira Pembuku, Bapak Kasdim, Bapak Sekda, Ibu Ketua GOW untuk dapat memberikan piagam sekaligus hadiah kepada para juara. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Bapak Bupati. Kebaya modern. Selanjutnya Ketua DPRD atau yang mewakili. Izin untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan hadiah agar tetap tinggal di tempat. Selanjutnya dilakukan sesi foto bersama. Selanjutnya Bapak Kapolres. Selanjutnya Bapak Kasdim. Kami mohon kesediaan Bapak Sekda. Ibu Ketua GOW. Ibu-ibu yang Ada 5 hadiah door prize. Kuponnya itu Bapak Ibu izin bisa melihat di tempat duduk masing-masing. Kaki kursi sebelah kiri ada tertulis Anda beruntung. Harap yang duduk di tempat saling melihat ya. Kalau kursi yang kosong ditempati jangan langsung diobrak-abrik. Iya. Yang sudah dapat diharapkan hadir di depan. Ada 5. Silakan langsung menuju ke depan. Oh, bos cari lagi kan? Iya. Kalau bapak-bapak yang dapat boleh. Ada 5. Anda beruntung. Silakan. Biar bapak-bapak juga silakan. Langsung ke depan dulu. Langsung ke depan. Iya. Ada 5. Iya. Berarti sisa 1 kupon lagi. Kaki kursi sebelah kiri.
Ibu Merlin Lekito, dan Ibu Pendeta Roswa Masma untuk memberikan hadiah. Kami persilakan. Selanjutnya Ibu Ketua Dharma Wanita. Tetap tidak di tempat karena akan sesi foto bersama lagi. Ibu Merlin, silakan. Mama lihat ke sini. Ibu Pendeta Ros, persilakan. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke. Betul, sudah pas selesai. Ada dua yang paling Mohon kesediaan ibu dapat foto bersama pada yang mendapatkan door prize.